Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul kembali, kita bertemu kembali meski jarak memisahkan kita di dalam live DF kita pada malam hari ini di 6 Mei. Puji Tuhan, kita bersama-sama mau memuji Tuhan dan kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Tante Yovita yang akan kita dengarkan setelah kita memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Amin. Meski kita ada berjarak jauh, tapi saya mau mengajak teman-teman bersama-sama memuji, bersama-sama bertepuk tangan, bersama-sama mungkin mau lompat, silahkan melompat. Jadi jangan ragu, oke? Kita bersama-sama kembali memuji Tuhan. Bahwa segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Yeay! Woo! Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Bersama-sama katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Yes. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya. Haleluya. Amin. Segala puji, segala syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu dengan penuh sukacita pada malam hari ini. Katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Semua bertepuk tangan, katakan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya. Haleluya. Amin. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai murni buat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, segala hormat dan syukur hanya bagi nama-Mu. Kami mau bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap musim yang kami lewati Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Di mana Engkau sungguh hadir, di mana Engkau sungguh memberikan kami kekuatan. Kami berterima kasih Tuhan kalau Engkau Allah yang setia. Di saat kami tidak setia Tuhan, tetapi Engkau Allah kami, Bapa kami yang tetap setia. Beracara Tuhan
Domus Fidei online pada malam hari ini. Dengan ucapan syukur kami, dengan pujian kami Bapa, kami bawa hati kami saat ini. Kami membuka hati kami saat ini lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala hormat, pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh Bapa, ini pujian kami, ini syukur kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami berterima kasih Tuhan. Kami sungguh berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Lebih dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala Tuhan. Kami berterima kasih saat ini Tuhan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh
tak terbatas Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur, Terima kasih Tuhan. kami bersyukur. Kami naikkan syukur kami. Terima kasih. Oh Yesus, terus naikkan syukur-Mu saat ini. Bersyukur akan setiap kebaikan-Nya, bersyukur akan kasih setia-Nya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Allah yang baik, Kau Allah yang setia dalam hidup kami. Kau Allah yang baik. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kau Allah yang setia, kami berterima kasih. Terus naikkan syukur-Mu, kami bersyukur. Kau Allah yang baik, rancangan-Mu indah, rancangan-Mu sempurna. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih, kami bersyukur. Yes, tak henti-hentinya Bapak, kami terus bersyukur, kami terus berterima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Di saat kami takut Tuhan, saat kami khawatir, Kau Allah yang setia, Allah yang memberikan kami ketenangan, Allah yang memberikan kami sukacita. Saat kami tidak tahu melangkah kemana Tuhan, ragu Bapa, kami bersyukur mempunyai Bapa seperti Engkau. Kami bersyukur akan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang kami alami, yang kami rasakan. Kami terima kasih Tuhan Yesus. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih punya Allah seperti Engkau. Hanya puji, syukur dan sembah yang dapat kami berikan hanya untuk-Mu Tuhan.
Setiap sembah kami Tuhan Yesus, ini pujian kami, doa kami naikkan padamu. Ini kami datang Tuhan, menyembah-Mu. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Ini kami datang Tuhan, bahwa setiap hati kami saat ini. Katakan, Bapakku datang, menyembah-Mu, di sini ku percaya, Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang, menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
perkasa perbuatanmu di hidupku. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hebat, Allah yang menyertai kami, Allah yang memegang tangan kami. Engkau yang kuat Tuhan, memberikan kami kekuatan di saat kami lemah. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sekali lagi katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, amin. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku.
kuasa. Percaya kepadamu Tuhan. Kekuatan baru, harapan baru Tuhan. Kami sembahkan Tuhan, kami tinggikan, Kau Allah kami yang hidup. Kekiara la 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 se, Sikiara ma se, Sikiara la la se. Sikira papara la 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 la, sikira papara la 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 la. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu, cinta-Mu, dan kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Ya Bapa yang Maha Rahim, ke dalam tangan-Mu lah kami mau bawa seluruh hidup dan kehidupan kami. Secara khusus kami mau bawa ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah kiranya rahmat kasih karunia-Mu boleh tercurah atas setiap kami. Engkau berikan kepada setiap kami hikmat marifat-Mu, sehingga ketika firman-Mu dibukakan, jiwa kami sanggup menerimanya, dan ia boleh berbuah berkali-kali lipat di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Bapa, dan ya Allah Roh Kudus, inilah waktu-Mu. Urapi setiap kami tanpa terkecuali. Terima kasih banyak ya Bapa, terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Shalom, anak muda yang terkasih, Makassar, JSM, selamat malam. Tema pada malam hari ini adalah insting. Insting biasa dikaitkan dengan perempuan ya, dengan wanita. Karena konon katanya wanita dianugerahi kekuatan insting yang lebih dibandingkan seorang pria. Ada pepatah yang mengatakan bahwa di balik seorang pria yang sukses selalu ada wanita. Bisa satu wanita, bisa dua wanita. Namun mereka adalah wanita-wanita yang tangguh. Lah, kok dua? Biasanya cuma satu. Nah, siapa dua orang wanita tangguh yang ada di dalam kehidupan seorang pria yang sukses? Yang pertama tentunya ibunya, mamanya, maminya, ya. Dan yang kedua adalah istrinya. Kenapa seorang ibu ikut terlibat dalam kesuksesan, dalam kehidupan kesuksesan seorang pria? Ya, sebab wanita pertama yang hadir dalam kehidupan seorang pria adalah ibunya, mamanya, ya, lalu kemudian istrinya. Seorang ibu memiliki peranan yang besar di dalam membentuk karakter anak-anaknya, karakter anak laki-lakinya, untuk boleh menjadi seorang imam kelak di kemudian hari dalam rumah tangganya. Karakter anak perempuannya untuk boleh menjadi seorang penolong yang sepadan bagi suaminya. Dan itu adalah fakta yang tidak terbantahkan dan sekaligus merupakan penggenapan
dari rancangan dan tujuan Allah menciptakan seorang wanita, yaitu menjadi seorang penolong yang sepadan bagi seorang pria. Tuhan menciptakan manusia dengan sifat dan karakter yang unik, ya, khususnya wanita, dan segala keunikan, kelebihan, dan kekuatannya tentunya segambar dan serupa dengan Allah. Pada sebagian wanita, Allah memberikan hikmat. Pada yang lain, Ia memberikan iman, kekuatan doa, keberanian, dan kerendahan hati. Salah satu kekuatan wanita adalah insting. Ya, wanita itu memiliki insting yang kuat, insting yang tajam. Intuisi perempuan sangat tajam. Hasil scan otak MRI menunjukkan rata-rata perempuan mempunyai 14 sampai dengan 16 posisi kunci pada kedua bagian otaknya saat mereka berkomunikasi langsung berhadap-hadapan face to face. Posisi kunci ini berfungsi untuk menguraikan kode kata-kata, perubahan nada suara, bahasa tubuh, dan secara luas terkait dengan insting pelacakan yang memang dimiliki oleh kaum perempuan. Orang secara mudah menyebut itu semua sebagai intuisi perempuan yang tajam. Kemampuan hebat seperti ini adalah anugerah Allah kepada kaum perempuan. Bukan berarti laki-laki nggak punya, laki-laki juga punya. Tapi wanita diberikan lebih, ya, instingnya lebih. Kenapa Tuhan memberikan insting lebih itu kepada wanita? Untuk melaksanakan tugas-tugas mulia yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Kaum perempuan juga secara umum memiliki kemampuan untuk menilai orang-orang yang berada di sekitarnya. Suatu insting untuk menyelamatkan diri. Apakah orang yang tengah bersama-sama dengannya itu, atau orang yang tengah mendekat kepadanya itu bersikap bersahabat atau bermusuhan? Apakah orang itu berlaku baik atau berpotensi membahayakan dirinya? Jadi para suami-suami, percayalah insting istrimu, ya, karena Tuhan memang memberikan itu kepadanya. Tanpa kemampuan intuitif seperti itu, perempuan bisa jatuh ke dalam bahaya yang besar. Makanya Tuhan memberikan perempuan insting yang lebih kuat daripada pria. Bahkan lebih mengagumkan lagi, kaum perempuan bisa membedakan seekor anjing. Apakah dia sedang bergembira, sedang sedih, marah, jengkel, atau malu. Kebanyakan laki-laki bahkan sulit untuk membayangkan bagaimana bentuk anjing yang sedang malu. Intuisi atau insting ini yang menyebabkan para istri bisa mengetahui perubahan pada suaminya. Para suami juga bisa mengetahui perubahan pada istrinya. Sesuatu yang bermanfaat untuk menjaga kebaikan kehidupan, keutuhan rumah tangga. Kebaikan suami, kebaikan istri. Tuhan berikan insting. Insting itu lebih kepada kemampuan. Jadi insting itu adalah kemampuan seseorang yang berhubungan dengan perasaan tanpa kendali dari otaknya secara langsung. Atau tanpa adanya olah pikir atau olah logika terlebih dahulu. Itu insting. Dan wanita umumnya memiliki tingkat kepekaan atau sensibilitas yang lebih dibandingkan pria. Sebuah studi pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa 85% wanita memiliki akurasi yang tajam tentang instingnya. Dari 85% wanita, mereka berpikir bahwa pasangan mereka tidak benar-benar setia kepadanya. Hasilnya, sebanyak 50% dari kecurigaan mereka terhadap pasangannya itu benar loh. Hal ini dipertegas oleh seorang investigator top bernama Leonhardt, seperti dilansir di Independent pada tahun Januari 2017. Menurut Hart, pernyataan yang mengatakan bahwa insting wanita itu hampir selalu tepat, menegaskan bahwa intuisi seorang wanita sangat jarang salah dan meleset. Hal ini juga diperkuat oleh seorang pendiri RQ Investigation di New York yang bernama Michael Rodriguez. Dia mengatakan bahwa setiap wanita muda yang mencurigai pasangan mereka berlaku curang
sangat jauh dari kata meleset alias selalu benar dan tepat. Tapi habis ini jangan pulang lo berantem lo ya, pasangan-pasangan muda ini. Kenapa? Karena itu kan hasil penelitian, hasil investigasi yang dilakukan oleh RQ Investigation. Tapi saya percaya yang ada di sini tidak seperti itu. Tapi malam hari ini saya tidak akan membicarakan bagaimana insting seorang wanita terhadap pasangan hidupnya atau insting seorang pria terhadap istrinya. Tidak, bukan itu yang akan saya bicarakan. Karena ketika saya tanya sama Tuhan, Tuhan engkau mau berbicara apa tentang insting kepada anak-anakmu pada malam hari ini? Dan Tuhan mengatakan, Dia mau. Kita semua tahu bahwa insting yang Tuhan berikan kepada kita, itu ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan mau insting yang Dia berikan kepada kita, kita bisa pakai untuk memuliakan namanya. Orang yang mampu menggunakan kekuatan insting yang diberikan Tuhan kepadanya, itu pasti akan berdampak pada kehidupannya. Contoh, orang yang dalam Alkitab yang memiliki insting yang kuat, siapa? Bunda Maria. Ya. Wanita dalam Alkitab yang memiliki insting yang kuat adalah Bunda Maria. Bunda Maria sebagai pribadi yang memberikan keteladanan untuk memiliki sikap peka dan terbuka pada kehendak Allah. Kepekaannya pada kehendak Allah tampak dalam seluruh hidup Bunda Maria, terutama ketika dia mendapatkan kabar gembira dari malaikat Gabriel. Dalam Lukas 1 ayat 29, ketika malaikat Gabriel datang menyapanya, Bunda Maria berkata demikian. Maria atau reaksi Maria, Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti dari salam itu? Maria umur berapa ketika malaikat Gabriel datang? Umurnya 15 tahun. Masih remaja. Tapi dia sudah mampu menangkap ya, apa yang Tuhan katakan di dalam hidupnya. Hati Maria yang murni, dikatakan hati Maria dikandung tanpa dosa, membuatnya peka pada suara malaikat Gabriel. Kepekaannya itu muncul sebagai sebuah rahmat, sekaligus itu adalah buah dari ketekunannya di dalam mengolah rohaninya. Dan itulah keteladanan yang sangat penting yang Bunda Maria berikan, contohkan di dalam kehidupan kita. Kepekaan mendengarkan kehendak Allah muncul sebagai sebuah rahmat yang diberikan kepada setiap pribadi. Akan tetapi, kepekaan pada kehendak Allah itu juga merupakan buah dari ketekunan dan pengolahan hidup rohani. Jadi tidak cukup hanya memiliki insting yang kuat, tidak cukup hanya memiliki kepekaan yang kuat, tapi kita juga harus mau mengolah rohani kita. Dan ketika setiap pribadi berusaha untuk memberikan waktu dengan senang hati kepada Tuhan, maka di sanalah terjalin komunikasi antara kita dengan Allah. Komunikasi yang rutin itu menumbuh kembangkan sensitivitas pada gerakan roh Allah. Jadi orang yang memiliki insting yang kuat agar mampu dia pakai dengan luar biasa. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, dia harus mengembangkan sensitivitasnya dengan sering-sering berada di hadirat Allah. Sering-sering belajar untuk boleh menangkap gerakan roh di dalam kehidupannya. Dan kepekaan Bunda Maria tidak akan ada artinya apabila dia tidak terbuka pada kehendak Allah. Banyak orang Tuhan berbicara kepadanya, tetapi dia tidak terbuka pada kehendak Allah. Keterbukaan Bunda Maria pada kehendak Allah itu terungkap dalam ucapannya kepada malaikat Gabriel. Dalam Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Keterbukaan ini pada akhirnya membuahkan seluruh perjalanan Maria bersama Yesus putranya. Keterbukaannya memiliki konsekuensi yang harus dijalankan dalam karya penebusan Allah. Kekuatan insting yang dimiliki oleh manusia dapat dipakai
untuk menangkap visi dari Allah dalam kehidupannya. Menangkap apa yang Tuhan mau ia kerjakan dan dia persembahkan. Anak muda yang saya kasihi, malam hari ini saya akan sharing bagaimana Tuhan berbicara dan saya menangkap apa yang Tuhan mau. Ketika virus COVID sedang melenggang dengan santainya di dalam dunia dan dia mampir di Indonesia pada awal Januari, Februari, maka semua kegiatan menjadi stuck. Semua bekerja dari rumah, termasuk saya juga, mengajar dari rumah. Dan itu membuat lelah luar biasa. Mungkin orang berpikir lebih enak di rumah, tidak. Kalau kami para dosen, para pengajar, lebih capek mengajar dari rumah daripada mengajar langsung. Nah, pada tanggal 26 Maret, saya ingat sekali, 2020, ketika saya sedang berdoa ofisi siang, Tuhan berikan penglihatan bagaimana dunia sedang berada di dalam kegelapan. Bagaimana dunia sedang ditutupi oleh kegelapan. Bagaimana si jahat menunggangi COVID ini. Dan Tuhan mengatakan, dunia sedang berada pada proses penampian. Matius 3 ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Tuhan bilang dunia sedang berada pada proses pemurnian, pada proses penampian. Sama ketika akhir Desember 2019, waktu komunitas kami setiap tahun, komunitas saya setiap akhir tahun, komunitas pendalaman iman Treasure Issue, kami mengadakan pujian penyembahan khusus untuk boleh mencari hikmat Tuhan tahun 2020, tahun berikutnya begitu ya. Dan situ Tuhan bilang, 2020 tahun pemurnian, tahun pemurnian. Dan saya tidak mengerti. Karena akhir Desember itu baik-baik saja semuanya. Tahun pemurnian. Untuk masuk dalam tahun pemurnian, kita akan masuk dalam penderitaan. Oh, ternyata ini yang Tuhan maksud. Kita sedang ada di dalam proses tahun pemurnian. Tapi apa yang terjadi? Anak-anak Tuhan, sebagian anak-anak Tuhan masih sibuk urus ini, urus itu. Banyak yang menjadi komentator di dalam grup-grup medsos, grup WA. Bahkan ada yang banyak sekali menjadi forwarder. Forward sana, forward sini, berita, atau hoax. Sembarang di forward. Lalu, anak-anak Tuhan yang lain menjadikan Mazmur 91 seperti mantra. Padahal, Mazmur 91 itu bukan mantra, dipikirnya, pokoknya sudah baca Mazmur 91 aman deh, nggak mungkin kena COVID. Saudaraku yang terkasih, saya tidak akan bahas Mazmur 91, tapi saya cuma akan ambil 2 ayat saja. Ayat 3 dikatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Jadi kalau anak-anak Tuhan kena COVID, nggak apa-apa. Tapi Tuhan akan melepaskannya. Tuhan akan menjadikan dia kuat. Ya. Siapa anak Tuhan yang Tuhan akan lepaskan? Ya, ayat 14 jawabannya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi, yang hatinya melekat kepada Tuhan, yang hatinya melekat itu mencintai Tuhan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan meluputkannya. Kenapa? Tuhan akan membentenginya. Kenapa? Ya karena dia mengenal nama Tuhan. Kalau mereka pun kena COVID, mereka akan masuk dalam kategori OTG, orang tanpa gejala. Apa yang Tuhan mau kita lakukan? Tuhan mau kita mencari wajahnya. Bangun manusia batinnya. Cari wajah Tuhan. Lalu saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus dilakukan? Kembali besoknya, Jumat 27 Maret
2020. Ketika saya, suami, dan anak-anak sekeluarga sedang doa malam bersama-sama. Tuhan kembali mengingatkan bahwa virus ini hanya bisa dikalahkan dengan mencari wajah Tuhan. Di mana mencari wajah Tuhan? Dalam puji-pujian. Dan saya termenung, puji-pujian Tuhan. Tuhan, saya punya komunitas, tapi komunitas pendalaman iman. Bukan komunitas puji-pujian seperti komunitas JSM atau komunitas HSM, Tuhan. Bukan seperti itu. Komunitas saya komunitasnya oma-oma, orang-orang tua, ibu-ibu, Tuhan, yang sederhana. Nih bagaimana? Apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Bagaimana menyampaikan pesan-Mu ini, Tuhan? Lalu Tuhan mengingatkan kisah tentang Raja Yosafat dalam 2 Tawarikh 20 yang mengalami ketakutan ketika dikepung oleh 3 bangsa yang besar. Dikepung oleh bangsa Moab, bangsa Amon, dan bangsa Meunim. Dan ketika Raja Yosafat dikepung oleh 3 bangsa yang besar, tentunya dia juga berada di dalam ketakutan. Tapi apa yang dilakukan oleh Yosafat? Dia tidak pergi minta bantuan, minta bala bantuan kepada teman-temannya bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Tapi dia ambil keputusan. Dia juga tidak ambil keputusan untuk menyerah, dia ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yosafat mencari Tuhan karena dia tahu di tangan Tuhanlah segala yang buruk bisa menjadi baik, dan Tuhan adalah pembelanya. Lalu saya teringat Yesaya 55 ayat 6, di situ dikatakan, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat." Saat Yosafat mencari Tuhan, dia menerima jawaban yang luar biasa dari Tuhan. Itu kita bisa baca di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 15. "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Saya bayangin ya, kalau menjadi Yosafat. Di depan mata itu ada 3 bangsa besar yang bawa peralatan perang. Lalu Tuhan bilang, "Jangan takut, aku yang akan berperang." Akhirnya memang Yosafat menikmati kemenangan yang luar biasa. Ketika bangsa itu tercerai-berai dan saling membunuh satu sama lain. Waktu Yosafat tiba di situ, mereka sudah menjadi mayat. Bagaimana caranya Yosafat memperoleh kemenangan? Ya karena keputusan dia dalam ketakutannya adalah mencari Tuhan. Sama dengan kita saat ini. Sama dengan Raja Yosafat, saat ini pun kita sedang ketakutan dengan pandemi COVID-19. Yosafat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya? Apa yang harus dilakukan Yosafat? Apa bagian Yosafat dan apa bagian Tuhan? Bagian Tuhan adalah Tuhan yang akan berperang. Lalu bagian Yosafat ngapain? 2 Tawarikh 20 ayat 18, 19, 21. "Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya." Ayat 19, "Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, Allah Israel, dengan suara yang sangat nyaring." Ayat 21, "Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, 'Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.'" Ayat 22, "Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah." Kapan
mereka terpukul kalah. Ayat 22 mengatakan, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Saudara yang terkasih, Yosafat hanya melakukan apa yang Tuhan katakan. Puji-pujian di depan. Dan akhirnya mereka menikmati kemenangan yang besar dari Tuhan. Karena Tuhan menjawab, Tuhan menyertai, dan Tuhan membuktikan bahwa tidak sia-sia iman percaya, harap, kesetiaan, dan kasih orang-orang yang mengharap kepadanya, orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang matanya selalu tertuju kepada Tuhan. Tuhan selalu melindungi, membela, dan memelihara. 27 berlalu, 28, 29, lalu tanggal 4 April. Tuhan, ketika saya sedang berdoa kembali, Tuhan meminta untuk boleh mencari pasukan kerajaan Allah yang mau berdiri dan bayar harga di hadapan Tuhan. Tuhan meminta saya untuk membuat pasukan Army of God. 2 Tawarikh 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara yang terkasih, kekristenan tidak boleh dijalani dengan santai dan pasif, tetapi berjaga dan selalu kuat. Kesusahan yang kita sedang hadapi saat ini adalah awal dari sebuah penderitaan besar yang akan dialami oleh setiap anak-anak manusia. Akan tiba masa kesusahan yang lebih dahsyat dari pandemi COVID-19. Tapi sebelum segala sesuatu itu terjadi, Tuhan sudah memperingatkannya. Dan hanya orang yang punya insting yang diolah, yang akan mampu menangkap apa yang Tuhan sedang taruh di dalam hidupnya. Jika kesusahan itu datang, yang lebih dahsyat dari COVID-19. Tapi kalau kita sadari dari sekarang, dan kita sudah terbiasa berada di hadirat Tuhan, sudah terbiasa berjaga-jaga, maka ketika bahaya itu datang, kita sudah siap. Kemampuan insting yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan ini harus kita asah, agar kita mampu menangkap sekalipun kita belum mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Sikap berjaga-jaga ini harus dimiliki sepanjang waktu, bukan hanya sesaat. Dan setiap hari adalah hari perjuangan dan pergumulan. Dan Tuhan meminta saya untuk mencari orang-orang yang mau ikut bayar harga, berdiri di hadapan Tuhan. Ngapain kerjanya? Ya memuji-muji saja, memuji-muji dan mencari wajah Tuhan. Mencari pasukan kerajaan sorga yang mau berdiri dan bayar harga buat bangsa ini, nggak mudah. Tuhan bilang apa yang dilakukan? Ya memuji-muji saja, mencari wajah Tuhan, mencari perkenanannya. Bagaimana caranya Tuhan? Dia taruh di hati saya, sebelum matahari terbit dan sesudah matahari terbenam, datanglah. Berdirilah di hadiratku dengan puji-pujian. Lalu saya mulai tulis, ya. Saya jarang sekali tulis-tulis apa yang Tuhan taruh di dalam hidup saya. Tapi ketika itu ada gerakan bahwa saya harus tulis, saya tulis. Saya berikan tulisan itu judulnya Pujian Penyembahan Kalahkan COVID-19. Lalu saya forward tulisan itu. Dan di akhir dari tulisan itu, saya tawarkan, siap yuk mari bergabung dalam pujian penyembahan. Untuk boleh berdiri bayar harga di hadapan Tuhan untuk bangsa ini. Ada yang menanggapinya, kapan ibu bagaimana caranya? Saya bilang, Tuhan bilang sebelum matahari terbit, berarti jam 4 pagi. Dan sesudah matahari terbenam. Relatif ya, sesudah matahari terbenam, bisa jam 7, jam 8, dan seterusnya. Lalu, ketika saya forward, memang di tulisan itu saya tidak tulis Yovita Baskoro, saya nggak tulis begitu. Saya tulis Niangnya Rashi. Niang itu Oma. Jadi saya tulis Omanya Rashi. Dan banyak orang tidak tahu siapa Niangnya Rashi itu. Lalu mulailah proses pencarian pasukan Army of God yang Tuhan minta.
Siapa saja yang Tuhan taruh namanya di dalam hati saya akan forward tulisan itu. Ada yang merespon dengan baik dan langsung, ada juga yang tidak merespon, hanya dibaca saja. Bahkan sekedar bertanya ini dan itu juga enggak. Mereka hanya membaca, no comment, no respon. Dan siapa yang mula-mula merespon? Adalah para oma-oma dan ibu-ibu sederhana. Mereka bukan worshiper hebat sebuah persekutuan doa. Dan saya bilang, ya sedikit kecil hati saya ketika mereka itu merespon. Kenapa? Karena saya juga bukan seorang worshiper ya, seorang worship leader, bukan. Kalau nyanyi pun salah-salah begitu. Lalu datang, saya bilang, Tuhan bagaimana ini Tuhan? Kami tidak tahu bagaimana caranya Tuhan datang menyembah kepadamu. Ada urut-urutannya seperti apa? Ya kalau urutan di PD saya tahu. Tetapi yang seperti apa yang Tuhan mau? Tapi saya tahu satu. Melangkah dulu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Pokoknya melangkah. Mau tabrak sana, tabrak sini, melangkah aja deh. Tanggal 5 April, kami mulai. Saya kumpulin dan beberapa oma-oma, beberapa ibu, ya, tertarik, tergerak. Lalu saya bilang, yuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Bagaimana caranya Bu Yovita? Dari rumah masing-masing kah? Ya, dari rumah masing-masing. Tapi pakai apa ya Tuhan? Tuhan bilang pakai Line. Line? Saya tidak punya Line. Yang saya biasa pakai Zoom untuk mengajar. Tapi saya tahu teman-teman saya pasti agak kesulitan kalau pakai Zoom. Dan saya bilang, Tuhan Line, oke lah. Saya bilang sama anak saya Caca, tolong bagaimana caranya memakai Line. Aplikasinya di-download dulu mah, baik. Lalu saya bilang sama teman saya, kita pakai Line. Bagaimana caranya? Ya pokoknya download itu tanya cucunya, apa tanya anaknya. Oke, singkat cerita, kami mulai Line. Lalu Line video call dulu pertama kali. Kita mulai, itu hari Minggu ya, tanggal 4. Tuhan kasih pesan itu yang kuat sekali. Tanggal 5 saya pikir saya harus langsung ambil tindakan. Karena kalau ditunda lagi pasti tidak akan bisa. Kenapa? Karena banyak sekali alasan. Ketika Tuhan meminta saya itu, saya sangat sibuk. Banyak sekali yang harus saya kerjakan. Mengajar yang begitu banyak tugasnya. Lalu harus menyelesaikan disertasi saya. Lalu harus bekerja untuk rumah karena saya nggak punya pembantu. Terlalu banyak yang harus dikerjakan. Aduh Tuhan, bagaimana caranya atur waktu? Dan jam 4 pagi, bukan jam bangun saya. Saya kalau bangun itu jam 6, setengah 6. Jam 4, wow, itu sangat berat bagi saya. Kenapa? Karena saya kadang-kadang tidur baru jam 1 malam. Dan saya bilang, tapi tidak apa-apalah. Entah bagaimana cara, pokoknya maju saja. Perang saja kalau Tuhan suruh perang. Saudara yang terkasih, tanggal 5 kami mulai beribadah. Ya pokoknya kita nyanyi-nyanyi, kita puji-pujian, kita berdoa. Ya dengan oma-oma itu pakai Line, pertama Line video call. Tapi ternyata banyak gangguannya kalau pakai Line video call. Karena lihat-lihat mukanya. Mukanya ini begini. Kita terganggu. Lalu HP juga cepat panas. Akhirnya, oke kita ganti. Tanya lagi, minta hikmat lagi dari Tuhan. Tuhan bagaimana Tuhan? Dan Tuhan bilang, pakai saja yang Line voice call. Oke, dan kami mulai ya. Kami mulai beribadah setiap malam. Mereka tanya, bagaimana caranya? Dalam hati, saya juga nggak tahu caranya bagaimana. Karena saya tidak terbiasa memimpin praise and worship. Tapi saya bilang, oke kita begini saja, kita doa pembukaan, puji-pujian. Sampai kemudian tiap hari Tuhan taruh di hati saya, siapa orang-orang yang harus saya japri. Saya hubungi mereka satu persatu. Ada yang oke langsung, ada yang, yaitu tadi, reaksinya no respon, no comment. Padahal kadang-kadang hati saya kecewa ya, karena yang saya kirimin itu adalah worshiper dari sebuah persekutuan doa. Bahkan mungkin mereka worshiper yang hebat ya seperti itu. Tapi mereka cuma baca saja ya. Tidak tanya, apa ini Bu Yovita? Kenapa ini? Siapa ini? No. Oke. Yang tanya, ada yang tanya, apa Ibu? Boleh ikut nggak? Ya. Orang-orang yang tidak saya bayangkan itu yang merespon. Dan saya bilang, oke lah, baiklah Tuhan. Dan kami terus beribadah pagi dan malam. Dan saudara yang terkasih, Tuhan luar biasa. Ya. Tuhan mulai tambahkan setiap hari satu demi satu. Hari ini ada 40 membersnya, ada 40 orang. Tentunya tidak setiap 40 itu full mereka. Paling banyak itu mereka beribadah, kalau malam itu bisa sampai 39-40. Setiap hari, setiap pagi, jam 4. Waktu Surabaya tentunya ya. Jam 4 pagi dan jam 8 malam. Hari ini, kota-kota yang sudah bergabung, Balikpapan,
Sangatta, Kupang, Palembang, Malang, tentunya Surabaya juga, Makassar, dan kemarin ada dari Toraja. Dan Tuhan, saya tanya, Tuhan ini namanya grupnya apa? Dia bilang, Gideon, pasukan Gideon. Oh, pasukan Gideon. Saya ingat Gideon ketika mau berperang, dia bawa 32.000 pasukan dan Tuhan bilang banyak banget. Oke, dipotong lagi tinggal 10.000. Tuhan bilang masih banyak 10.000. Oke, harus disaring lagi. Dan Gideon tanya, bagaimana cara menyaring Tuhan? Tuhan bilang, coba lihat ketika mereka haus sampai di sungai. Ada 2 orang yang lihat cara mereka minum. Yang minum seperti anjing, yang langsung masukin mulutnya begitu ke sungai. Dan yang ambil air dan minum. Pilih mereka yang mengambil air dengan tangannya dan memasukkan ke mulutnya. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan maksudnya apa itu? Kenapa dipilih yang seperti itu ya? Bukan yang langsung begini. Dan Tuhan jawab, karakter. Karakter yang Tuhan lihat, dalamnya yang Tuhan lihat. Karakter yang sabar, karakter yang tahan uji, karakter yang setia, karakter yang tekun, itu yang akan Tuhan pilih. Lalu terbentuk lagi Gideon Prayer Ministry. Gideon Prayer Ministry ini adalah proyek ketiga yang Tuhan minta saya kerjakan. Hasil dari menangkap apa yang Tuhan mau. Proyek pertama saya tahun 1999 mendirikan komunitas pendalaman iman Teresa Lishu. Proyek kedua adalah MMA, Mari Membaca Alkitab. Dan sekarang sudah banyak sekali, entah di mana saja, di Amerika, di Singapura, orang-orang Katolik yang membaca Alkitab luar biasa. Makassar tentunya juga dahsyat luar biasa, ya. Dan proyek ketiga ini adalah Army of God dalam Gideon Prayer Ministry. Saya mengundang worshiper-worshiper dimanapun Anda berada saat ini untuk bergabung dalam gerakan menjadi Army of God, untuk bergabung di dalam Gideon Prayer Ministry, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, belajar bersama-sama, menjadi Army of God sebelum kalian buat Army of God di kota masing-masing. Kekuatan insting yang Tuhan karuniakan dan diasah dengan selalu berada di hadiratnya akan memampukan kita menangkap proyek-proyek yang Tuhan mau kita kerjakan untuk keselamatan umat manusia. Setiap orang harus mengasah kekuatan insting yang sudah Tuhan anugerahkan kepadanya, agar ia mampu menangkap apa yang Tuhan mau dari dalam hidupnya. Dan kekuatan itu akan bersinar dan menyilaukan setiap orang yang melihatnya. Sehingga mereka yang melihat, mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupannya. Anak muda yang saya kasihi, pergunakanlah kekuatan insting yang sudah dikaruniakan Allah kepadamu untuk kemuliaannya, agar setiap orang dapat melihat bahwa engkau sedang dalam proses menjadi anak-anak Allah yang mampu menyenangkan hati Bapanya. Pergunakan kekuatan instingmu untuk masuk dalam proses memenuhi panggilan Allah dalam hidupmu dan belajar untuk menjalani hari setapak demi setapak di jalan Allah. Saya boleh melihat di dalam komunitas itu, di dalam gerakan menjadi Army of God, Tuhan menyempurnakan hari lepas hari melalui sabda-sabda pengetahuan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Jika orang mengatakan bahwa engkau tidak mampu, engkau tidak dapat melakukannya, ingatlah, Tuhan mengatakan engkau mampu. If people say you cannot, God says you can. Karena Tuhan berkata di dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita punya Allah yang hebat. Kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang luar biasa. Jangan takut. Jangan takut menghadapi apapun yang ada di dalam dunia ini. Pakai instingmu. Pakai kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepadamu untuk boleh berdampak bagi dunia. Amin. Bapa yang penuh kasih, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi biarlah firman-Mu tetap berbicara dalam setiap kehidupan kami. Ini kami Tuhan, pakai kami secara luar biasa Bapa. Pakai setiap kami Tuhan untuk boleh melakukan apa yang Kau mau kami lakukan. Pakai kami Tuhan untuk boleh bayar harga berdiri di hadapan-Mu untuk bangsa ini Tuhan.
Kami rindu Tuhan, Engkau memakai setiap kami tanpa terkecuali. Berikan insting yang kuat kepada kami Bapa. Mampukan kami untuk boleh menangkap apa yang Engkau mau kami tangkap Tuhan. Mampukan kami untuk boleh melakukan apa yang Engkau mau kami lakukan Bapa. Ada bagian kami, ada bagian-Mu. Berikan kekuatan, berikan kemampuan kepada kami untuk boleh melawan daging kami, berdiri di hadirat-Mu, memuji dan menyembah Engkau, melakukan apa yang Engkau mau kami lakukan. Terima kasih untuk insting yang Engkau berikan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang Maha Kasih, ke dalam tangan-Mu kami mau serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Engkau memberkati dan melindungi setiap kami. Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada setiap kami dan memberikan kami damai sejahtera-Mu. Engkau menjadikan setiap kami kepala dan bukan ekor. Engkau menjadikan setiap kami sebagai anak-anak-Mu yang berkemenangan. Bahkan anak keturunan kami ya Bapa akan menjadi anak-anak yang berkemenangan. Dan kami pun akan memuji, memuliakan, menyembah, mengasihi, dan melayani Engkau dari dalam sepanjang kehidupan kami sampai Engkau panggil kami pulang kembali. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Suruhkan haleluya. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Dan kita percaya setiap daripada kita diberkati dan dilimpahi oleh Tuhan. Atas kasih setianya, atas kemurahan Tuhan, atas kebaikannya yang setia. Kita angkat pujian ini sebagai lagu penutup kita bersama-sama. Yuk. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Katakan sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Dengan iman katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan.
Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Buka sorak-sorai buat Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa di Domus Food Day minggu depan. Tetap di Instagram dan di YouTube, oke? Tuhan Yesus berkati. God bless.